Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita berkumpul bersama di dalam acara haul seseorang yang mulia, yaitu Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa dan juga Al-Habib Muhammad Ridha bin Abdullah bin Abdul Muttalib As-Segab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, Allah mengangkat derajatnya, Allah jadikan kuburannya raudhatun min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Abuya Sayyid Muhammad Al-Bagir bin Abuya Sayyid Ahmad Naufal Al-Kaf, mata'anallah bituli hayatihima, dan juga Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf selaku ketua dari Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sukabumi, dan juga Dewan Guru Al-Habib Muhammad Roki bin Fuad Bafageh, dan para dewan-dewan guru yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya diundang sebelum saya melaksanakan operasi, karena saya sudah mengatakan iya kepada yang mengundang saya, yaitu Muhammad Ramdhani. Beban bagi saya untuk tidak menghadirinya. Dan ini niat saya, mudah-mudahan menjadi dawa buat saya, menjadi obat buat saya. Di dalam menghadiri acara ini, saya niatkan untuk mendapatkan pengobatan yang lebih dari apa yang saya lakukan di dalam pengobatan tersebut. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita umat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah kita berkumpul di dalam kesesatan. Inilah khususiyah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma yajtami'u ala ummati ala dhalalah. Tidak akanlah berkumpul dari umatku tersebut di dalam kesesatan. Sampai kapan? Hatta yuqatilud dajjal, sehingga mereka
mengusahakan untuk membunuh kepada Dajjal. Jadi berkumpul untuk apa? Untuk membela Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Sampai merencanakan untuk membunuh kepada Dajjal. Jadi di dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada tengah-tengah. Ya, tidak ada di dalam tengah-tengah. Yang ada masuk surga atau masuk neraka. Jadi kalau kita bilang saya kepingin kalau di tengah-tengah, ada enggak yang di tengah? Coba saya tanya, ada nggak yang di tengah? Kalau tengah itu apa namanya? Jadi tidak ada yang di tengah. Di kanan atau di kiri. Kalau ke kanan, alhamdulillah masuk ke dalam sorga. Kalau ke kiri, masuk ke mana? Nauzubillah min dzalik, yaitu masuk ke dalam api neraka. Jadi tidak ada yang di tengah, nggak ada. Berkumpulnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada di dalam kesesatan. Maka dari itu jangan takut kita kalau ada perkumpulan majelis, perkumpulan membaca sholawat, perkumpulan berzikir, tahlil, tahmid. Ada jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak akan berkumpul umatku di dalam kesesatan. Sampai kita merencanakan di dalam membunuh kepada Dajjal. Jadi kalau kita mau membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bela betul-betul bela. Bukan hanya membela dengan hadir di suatu tempat di majelis, tapi membelanya separuh-separuh. Jadi bela betul-betul membela. Sebagaimana hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat kemungkaran itu robah dengan apa? Dengan tangannya. Fa in lam yastati. Nah, kalau sudah enggak bisa dengan tangan, fa bilisani, yaitu robahlah dengan lidahmu, dengan ucapan. Fa in lam yastati fa bi qalbi, bahwa adabul iman. Kalau nggak bisa juga dengan mulutnya ditegur, ya, nggak bisa dengan mulutnya, dengan hatinya, tidak menunjukkan senyum, tidak menunjukkan ridho, bahwasanya kita nggak suka dengan apa yang dilakukannya. Kita nggak ridho apa yang dilakukannya. Jadi harus kita tunjukkan bahwasanya kita berkumpul di satu majelis tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membunuh Dajjal. Inilah kekhususan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takut kita kalau kumpul di satu majelis,
kumpul ya, sama-sama belajar ya, karena ada jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a ala ummati fid dhalalah, yaitu tidak mungkin ya berkumpulnya satu umatku itu dalam keadaan kesesatan. Jadi nggak mungkin kita itu merencanakan yang mana direncanakan apa yang dikatakan oleh seseorang bahwasanya Islam itu teroris. Pakai kopiah putih-putih nih, pakai gamis-gamis nih, mau ngapain itu? Ya, kumpul di satu majelis nih, mau ngapain itu? Mau bikin apa itu? Mau bikin khilafah? Jadi ada jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak akan dalam kesesatan. Jadi berkumpulnya kita tujuannya untuk apa? Untuk membunuh kepada Dajjal. Bagaimana kita mengusahakan tersebut? Tujuannya adalah membunuh kepada Dajjal. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala dan ridhonya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain kepinginan kita untuk membunuh kepada Dajjal. Untuk apa? Untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang jauh dari fitnah Dajjal, maka orang tersebut adalah orang yang kuat imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, untuk menjauhkan dari fitnah Dajjal, yaitu kita menghafal berapa surat daripada surat Al-Kahfi. Tujuan kita adalah membasmi adalah orang yang paling ditakuti di dunia ini, yaitu adalah Dajjal. Kalau kita panjang umur, ya kita ketemu sama Dajjal. Kalau kita nggak panjang umur, ya nggak ketemu sama Dajjal. Dari zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diajarkan doa, Allahumma ba'idna min fitnatid Dajjal. Padahal dari zaman dahulu sudah jelas, para sahabat, para tabi'in semuanya masih jauh untuk ketemu sama Dajjal. Tapi sudah diajarkan doanya untuk minta dijauhkan fitnah Dajjal. Maka dari itu semuanya kita pulang dari sini jangan lupa untuk membaca doa ya sebelum salam salat. Allahumma ba'idna min fitnatid Dajjal. Dikarenakan kalau kita panjang umur, ya kita akan ketemu sama Dajjal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kekhususan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yaitu ulama-ulama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dijelaskan ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu seperti para nabi-nabi Bani Israil. Bani Israil itu Nabi Allah Musa, Isa, ya, para nabi. Di zamannya Nabi Musa alaihi salam, kedudukan ulama-ulama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setara dengan kedudukan para anbiya, para nabi-nabi, sebagaimana kita di akhir zaman sekarang ini, yaitu kita mengenang haul Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa dan juga Al-Habib Muhammad Ridha bin Abdullah bin Abdul Muttalib As-Segaf. Kita melihat bahwasanya alangkah istiqomahnya mereka. Kalau saya memandang Al-Habib Muhammad Ridha, yaitu sangat istiqomah. Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa sangat-sangat istiqomah. Kalau sudah saya waktu masih di Tarim itu bertemu kepada beliau, saya melihat beliau itu dalam keadaan sakit bawa impus, dalam keadaan sakit bawa impus, masuk ke masjid musola Ahlul Kisah untuk menghadiri maulid malam Jumat. Terbetik dalam hati saya, ya Allah, orang lagi sakit ya bawa impus, pengin hadir maulid bawa impus. Begitu juga saya melihat dari Al-Habib Muhammad Ridha bin Abdullah bin Abdul Muttalib As-Segaf, yaitu beliau sangat istiqomah. Beliau mengatakan kepada saya, ya Umar, ini mengatakan kepada pondoknya saya, inti sudah punya bangunan, inti sudah punya murid. Beliau selalu datang itu menasihati saya. Dan beliau mengatakan, sekarang engkau tingkatkan pembelajaran. Murid sudah ada, bangunan sudah ada. Sekarang engkau tingkatkan pembelajaran. Beliau memang enggak punya pondok, Habib Muhammad Ridha, enggak punya pondok. Tapi istiqomahnya beliau itu yang kita belum bisa mengikutinya. Beliau mengajar di Darul Habib bukan 1 tahun, 2 tahun, 13 tahun mengajar di Darul Habib, dan tidak berubah pengajarannya dan juga tarbiyahnya, tidak berubah. Kalau mengajar itu istiqomah mengajar itu. Kalau sholat pun, kalau terlambat, ya, kalau kita sholat terlambat,
Apa yang kita lakukan? Salat terlambat dari takbiratul ihram bersama imam. Yang penting kita sudah salat. Tapi kalau beliau tidak, setelah terlambat 1 rakaat, maka dia panggil lagi santrinya untuk menemaninya salat lagi. Salat lagi, karena apa? Karena saya terlambat di dalam takbiratul ihram bersama imam. Inilah kebaikan demi kebaikan yang kita ketahui dari sosok Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawah dan juga Al-Habib Muhammad Ridha bin Abdullah bin Abdul Muthalib As-Segaf. Mudah-mudahan di dalam acara demi acara ini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepada kita semua. Ketika kita menyebut orang soleh, turun rahmat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyebut nama orang yang aslahus sholihin, yang paling solehnya orang soleh, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.